Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pak Jo Channel. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur tegangan di suatu rangkaian sederhana ini ya. Jadi ini ada rangkaian sederhana. Ini ada baterai 12 volt, kemudian ada lampu, kemudian ada satu buah saklar. Kemudian di sini ada groundnya ya, ataupun jalur kutub negatifnya. Oke, langsung aja ya. Jadi ketika saklar ini posisinya masih terbuka dan AT masih off, belum dihubungkan, jadi kondisi lampu ini akan mati. Ketika lampu ini mati, maka bagaimana kita menelusuri suatu tegangan, sampai di manakah tegangan itu. Kita kasihkan tanda ya. Jadi di sini ada titik A, jadi titik B, sini titik C, kemudian di sini titik D, sama yang di ground ini titik E. Ketika lampu masih posisinya masih mati, jadi ketika masih mati, tegangan yang dari baterai 12 volt ini kutub positif akan melewati sebelum lampu ya, jadi di titik A. Jadi nanti ketika masih kondisi masih mati, masih saklar masih off, jadi di sini di titik A ini kalau diukur dengan menggunakan voltmeter ya. Kalau voltmeter ini di terminal negatif yang warna hitam, probe hitam, kemudian yang positif, kutub positif di titik A. Jadi dia nanti akan terbaca sebesar 12 volt ya. Kemudian di probe positifnya dipindah ke kutub B, dia juga akan terukur 12 volt. Ketika ke titik C, dia juga akan terukur 12 volt. Kenapa? Karena rangkaian ini masih rangkaian terbuka ya, jadi belum ada arus yang mengalir di rangkaian ini. Jadi tegangan baterai ini akan standby di titik A, titik B setelah beban ya, kemudian di titik C. Jadi tegangan baterai ini akan sampai di titik C, ataupun sampai di ujung sini ya, di ujung switchnya. Kemudian berapa tegangan di titik D atau titik E? Ketika dihubungkan probe positifnya ke titik D, dia akan terbaca 0 volt karena dia negatifnya di kutub negatif, D-nya sama, berarti D-nya itu juga di kutub negatif, sehingga hasil yang didapat di AV itu terbaca sebesar 0 volt. Sama juga di titik E juga, ketika dipindah probe-nya ke titik E, dia juga akan terbaca sebesar 0 volt. Kemudian apa yang terjadi ketika switch-nya ini kita hubungkan ya. Switch-nya ini kita hubungkan sehingga antara titik C dan titik D ini akan terhubung. Dengan terhubungan titik C dan D, maka akan terjadilah aliran arus. Aliran arus yaitu dari terminal baterai kemudian ke titik A melewati beban lampu. Nah, ketika melewati beban lampu, di sini ada penurunan tegangannya. Nah, ini lampunya akan menyala. Lampu akan menyala. Jadi di sini setelah melewati beban, titik B ini yang tadinya ketika diukur pakai probe positif 12 volt, ketika diukur di sini dia akan menjadi 0 volt. Kenapa? Karena titik B berhubungan dengan ada kontinuitas dengan titik C, terjadi kontinuitas dengan titik D, dan terakhir ke titik E, dan kemudian kembali ke kutub negatif. Jadi titik B ini ketika diukur dengan avometer dia akan menunjukkan 0 volt seperti itu. Terus yang titik A
sama. Jadi kutub positif melewati titik A, dia akan terbaca 12 volt. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika terjadi rangkaian tertutup, switch dihubungkan ini, maka terjadi rangkaian tertutup. Dengan adanya rangkaian tertutup, sehingga lampu menjadi nyala, arus akan mengalir di sepanjang kabel ya, di sebuah kabel antara kutub positif baterai melewati lampu, lampunya menyala, kemudian titik B, C, D, E, kemudian kembali lagi ke kutub negatif. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pengukuran tegangan, jadi seperti itu. Jadi ketika ini kita matikan, kita off kan, lampu ini akan mati lagi. Lampu ini akan mati lagi. Di sini akan menjadi 12 volt, 12 volt. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengukuran tegangan di rangkaian terbuka maupun yang tertutup. Oke. Setelah tadi kita belajar yang switchnya yang setelah beban, sekarang kita yang belajar switchnya yang sebelum beban. Jadi sekarang kita geser ya. Jadi lampunya tadi yang di sini, switchnya di sini kita tukar ya. Nah, kalau sudah ditukar seperti ini, bagaimana cara pengukurannya? Apakah sama? Sama saja, cuman letak titik-titiknya, berapa tegangan yang akan dihasilkan dalam pengukuran itu pasti akan berbeda tepatnya ya. Jadi baik sebelum switch, setelah switch, ataupun di beban ya, C ataupun D. Jadi ketika masih posisinya masih terbuka, jadi masih switch off, pengukurannya di titik A sama seperti tadi ya. Di titik A dari kutub positif ini akan terbaca 12 volt ya. Kemudian di titik B berapa? Yang di titik B, karena ini ada rangkaian terbuka atau terputus, maka yang B itu akan terputus, sedangkan yang B ini akan terbaca berapa? Akan terbaca 0 volt. Kenapa? Karena titik B ini dia rangkaiannya ini terhubung, antara titik B ini terhubung ke C, kemudian ke lampu, ke titik D, kemudian ke E dan ke negatif. Jadi antara yang tutup B ini dia akan rangkaiannya terhubung antara B sampai ke kutub negatif. Sedangkan yang kutub positif dia hanya sampai ke ke titik A ataupun di ujung daripada ini ya, di ujung daripada saklar itu sendiri. Jadi kalau yang tadi, yang sebelumnya itu lampu tegangan baterainya itu dia akan sampai ke ujung daripada switch yang di sini tadi ya, yang ketika lampu di sini akan sampai sini. Tetapi karena ini rangkaiannya terbukanya di switch, di ujung switch, maka baterai itu hanya sampai di ujung switch yang positif 12 volt. Sedangkan yang dari titik B, C, D ataupun E dia akan terbaca 0 volt. Kemudian ketika di on kan atau dihubungkan, di sini ketika dihubungkan akan terjadi lagi namanya rangkaian tertutup. Dengan ada rangkaian tertutup ini, maka aliran arus akan terjadi sehingga lampunya akan menyala. Ketika lampu ini menyala, maka tadi yang kutub positif 12 volt tadi dia akan sampai ke titik A, B, dan C. Jadi antara titik A 12 volt, kemudian di B ini juga 12 volt, yang titik C juga 12 volt. Ketika sudah melewati lampu ataupun beban, dia akan mengalami penurunan tegangan sebesar 12 volt. Jadi ketika probe negatif ini dihubungkan ke titik D, yang positif ke titik C, maka akan terukur sebesar 12 volt, yaitu tegangan lampu ya. Kemudian setelah melewati beban sampai titik D,
sama, ini positif ya, positif, ini negatifnya. Nah, setelah melewati lampu, titik D terbaca 0 volt. Kemudian yang E juga 0 volt, kembali ke kutub negatif. Jadi untuk pengukurannya seperti itu ya. Untuk ini, jadi ini untuk gambaran singkat saja untuk sederhananya. Jadi untuk nanti habis ini, setelah ini kita akan belajar bagaimana kalau lampu itu disusun secara paralel dan juga secara seri, apakah pengukurannya sama ataukah ada penurunan tegangan di sekitar lampu ataupun arus, seperti itu. Oke sobat semuanya, ini gambar ketiga ya. Gambar ketiga itu kita susun, ada 2 buah lampu 5 watt, kita susun secara seri. Jadi baterai 12 volt kemudian dihubungkan dengan lampu 5 watt seri, kemudian saklarnya di sisi negatif ya, di sisi ground. Oke, jadi seperti tadi penjelasannya. Jadi pengukurannya seperti ini ya. Ini untuk avometer atau multimeternya ketika masih kondisinya masih terbuka ya, switchnya masih terbuka, jadi lampu masih mati, terukur di titik A, ini bisa 12 volt. Kemudian setelah melewati B, setelah melewati beban lampu berapa? Sama. Jadi ketika ini masih terbuka, penurunan tegangan itu 0. Jadi tidak ada penurunan tegangan sama sekali. Jadi di sini tetap terbaca 12 volt. Yang juga di titik C pun sama dengan 12 volt. Di titik D juga sama 12 volt. Jadi ketika rangkaian itu masih terbuka, tidak ada penurunan tegangan di sepanjang jalur positif ya. Di sepanjang jalur positif itu tidak ada penurunan tegangan. Lalu bagaimana dengan yang titik E? Nah, titik E ini terhubungkan dengan ground. Nah, ketika terhubung dengan ground, pengukuran di probe negatif di ground, maka positif di E, maka dia akan terbaca 0 volt karena dia ini adalah terhubung. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya switch ini akan kita hubungkan, kita on kan. Setelah kita on kan, maka akan terjadi rangkaian ini menjadi tertutup. Dengan rangkaian tertutup ini, maka aliran arus dari kutub negatif akan mulai mengalir melewati lampu 1, kemudian lampu 2, kemudian melewati titik C, D, E, dan kembali ke terminal negatif. Jadi maka lampu ini akan menyala ya, dua-duanya akan menyala. Terus bagaimana? Apakah ada penurunan tegangan di dalam lampu yang dirangkai seri ini? Oh tentu ada ya. Jadi ketika seperti rumus penjelasan yang dulu yang mengenai pengukuran arus, tegangan, hambatan di rangkaian seri ataupun paralel sudah saya jelaskan ya. Di sini cuma kita aplikasikan di bebannya lampu ya. Jadi ketika rangkaian ini berbentuk seri, maka rumusnya apa kalau seri? Kalau seri berarti tegangan baterai itu sama dengan tegangan beban 1, tegangan beban 1 ya ini ya, ditambah tegangan beban 2 itu sama dengan tegangan baterai. Jadi dalam hal ini tegangan baterai dia akan terkuras di antara dua beban ini. Jadi contoh ini di titik A ya, jadi di titik A belum melewati beban, jadi dia akan tetap terbacanya 12 volt karena dia masih belum melewati beban. Nah, ketika melewati titik B, ketika sudah melewati lampu ini di titik B sini ya, di sini akan terjadi penurunan tegangan. Berapa penurunan tegangan itu? Adalah sebesar ini, berapa ini ohm ataupun hambatan yang ada di lampu ini. Dalam kasus ini kan sama 5 watt ya. Berarti kalau 5 watt ini
Ini kan 2, ini berarti kan 10 watt. Karena 10 watt. Terus ini ada baterai 12 volt. Kemudian akan ketemu berapa arusnya. Jadi rumus arus itu seperti yang kemarin itu adalah P atau arus I sama dengan P atau power dibagi dengan voltase baterai ya. Oke. Ini ketemu berapa ini? Jadi ini akan terbaca 0,8 ampere ya. Jadi arus yang mengalir di rangkaian ini 0,8 ya. Arus 0,8. Kita ketahui bersama ya, kalau di dalam rangkaian seri itu arus di beban 1 dan beban 2 itu sama ya. Jadi arus yang mengalir di rangkaian ini itu sampai 0,8. Baik di lampu 1 maupun 2 juga 0,8. Jadi totalnya 0,8 juga. Jadi ini I baterai, masih yang I yang arus yang terkuras dari baterai itu adalah arus lampu 1 ya, itu sama dengan arus lampu 2. Yang ini 0,8. Jadi untuk arusnya 0,8. Berarti berapa hambatannya? Hambatan di rangkaian ini, rangkaian total ini. Hambatan berapa? Apa rumusnya? Tegangan dibagi arus. Berarti 12 volt dibagi 0,8. Jadi berapa? 15 ya. Ini sekitar 15 ohm. Jadi hambatan yang terjadi di antara dua beban ini sebesar 15 ohm. Berarti dibagi 2, 15 ohm dibagi 2 kan ada 2 lampu, jadi 7,5 ohm. Itu. Jadi masing-masing lampu ini mempunyai tahanan 7,5 ohm. Kemudian berapa tegangan di lampu 1 maupun lampu 2? Jadi tegangan di lampu 1 rumusnya apa? I kali R1. I-nya 0,8, R1-nya 7,5 ohm. Jadi berapa? 6 volt. Sama yang lampu 2 dia juga voltasenya 0,8 kali 7,5 ohm. Jadi yang penurunan di lampu 1 atau titik B ini 6 volt. Kemudian setelah melewati lampu 2 B ke C ini juga ini ya, jadi ukurnya gini ya. Nah, sama aja ya. Jadi untuk yang antara BC ya, jadi antara A yang B tadi ya, ukurnya gini ukurnya. Jadi penurunan tegangannya itu di AB, jadi yang positifnya di A, yang probe negatifnya di B. Jadi ini penurunan di lampu 1 ini 6 volt ya, berdasarkan penghitungan dan juga penghitungan arus dan juga tahanan diketemukan penurunan di lampu 1 6 volt. Kemudian yang di lampu 2 juga 6 volt ya. Jadi BC, AB 6 volt dan juga BC ini BC-nya juga 6 volt. Jadi di sini 6 volt, 6 volt. Kemudian yang titik C ke ground, probe ke ground ya, yang positif ke C dia akan habis ya, akan 0 volt ya. Jika sama di DE maupun di kutub negatif. Jadi lampu 1 ini akan turun tegangan sebesar 6 volt, yang lampu B juga 6 volt. Jadi totalnya berapa? Jadi totalnya lampu tegangan 1 tambah tegangan 2, 6 tambah 6
sama dengan 12 volt, yaitu tegangan sumber ataupun tegangan baterai. Jadi itu untuk cara mengukur ataupun menghitung tegangan di beban ataupun di lampu yang dirangkai secara seri. Kemudian kita akan belajar yang lampu dirangkai secara paralel. Oke kawan semuanya, ini sobat semuanya, nih gambarnya ya. Jadi gambar sederhana yang lampu setelah tadi dirangkai secara seri, sekarang ini yang dirangkai secara paralel. Jadi berapa tegangan, ini posisi masih terbuka ya, belum nyala lampunya. Jadi tegangan di A, B, C, D sampai di ujung sini dia akan terbaca 12 volt ya. Ketika diukur antara titik A, B, C, D ini akan terukur 12 volt karena antara kutub positif baterai ini sampai di ujung daripada switch, jadi melewati rangkaian ini ya. Jadi baik di titik A, B, C, D maupun di sepanjang kabel ini ya, rangkaian ini dia akan terbaca 12 volt. Kenapa? Karena rangkaian ini tidak tertutup, artinya tidak ada aliran arus yang mengalir. Jadi hanya tegangan sumber ini itu yang standby lah, katakanlah standby di titik A, B, C, D maupun di ujung daripada switch. Kemudian kalau yang titik E sampai di negatif 0 volt ya, jadi terukur 0 volt. Kemudian kita hubungkan switchnya, kita on kan. Nah, ketika di on kan maka akan terjadi rangkaian tertutup sehingga aliran arus akan mengalir di rangkaian ini melewati dua buah beban yang dirangkai secara paralel. Sama seperti yang tadi ya, dia di titik untuk lampu ini, lampu 1, lampu 2. Jadi di lampu 1 ya, lampu 1 di titik A dia akan terbaca ini dia akan terbaca berapa? Sebelum beban dia akan terbaca 12 volt. Kan di sini jadi di titik A ini 12 volt ya. Kemudian di titik B berapa? Karena ini titik B ini terhubung langsung ke kutub negatif, sehingga B ini bertegangan 0 volt ya. Bertegangan 0 volt. Jadi lampu ini akan menyala. Aliran arus terjadi melewati beban antara titik A dan B. Ini akan terjadi penurunan tegangan setelah melewati lampu, yaitu sebesar 12 volt. Di antara titik A dan B ketika diukur dengan AVO tegangannya 12 volt. Kemudian yang titik C sama, titik C dengan titik A berhubungan dengan kutub positif, maka di sini 12 volt. Kemudian melewati lampu 5 watt ya, harus melewati lampu beban 5 watt akan terjadi penurunan tegangan juga, yaitu sebesar 12 volt. Titik D 0 volt karena terhubung langsung ke ground. Perlu diingat kembali ya, cuma mengingatkan lagi, jadi di rangkaian paralel ini antara tegangan beban 1 dengan beban 2 itu sama. Jadi tegangan baterai itu sama dengan tegangan beban 1 sama dengan tegangan beban 2. Jadi yang di sini arus yang mengalir tiap beban itu berbeda, tergantung dari berapa watt yang digunakan oleh si beban tersebut ya. Dalam hal ini contohnya yang lampu 1 5 watt. Berarti kalau 5 watt harusnya berapa?
Berarti 5 watt bagi 12 volt. Berapa? Ya, oke, di sini setelah dihitung tadi 0,41 ya. 0,41 ampere. Kemudian yang di lampu 2, di arus yang melewati lampu 2 sama, yaitu 5 watt bagi 12 volt. Ketemunya 0,41 ampere. Jadi total arus yang mengalir di sini total arus baterai yang dikeluarkan baterai itu adalah I1, I lampu 1 ditambah I lampu 2. Jadi 0,41 ditambah 0,41. Jadi 0,82. Nah, jadi seperti yang rangkaian seri tadi juga ketemu arus yang digunakan juga 0,82 atau 0,80-an lah tadi yang. Jadi sama ya. Cuman perbedaannya adalah lampu ini yang paralel ya, yang beban paralel ini dia bisa maksimal dalam nyalanya. Jadi lampu 5 watt ini dia terangnya ya 5 watt. Sedangkan yang seri ini nyalanya kurang terang ya, karena dirangkai secara seri. Karena tegangannya terbagi dua antara 6 volt dan juga 6 volt. Sedangkan kalau yang di rangka paralel ini tegangannya maksimal, dia menggunakan 12 volt semua di tiap lampunya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja yang saya bahas. Ini jadi untuk rangkaian sederhana dulu ya. Jadi rangkaian sederhana bagaimana cara mengukur tegangan di lampu, baik di rangkai secara seri ataupun di paralel. Untuk pengembangan selanjutnya monggo sampai panjenengan dipelajari sendiri atau dikembangkan sendiri. Mungkin itu aja. Mohon maaf kurang lebihnya. Saran dan kritik monggo ditulis di komentar di bawah ini. Jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.